Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang sedang menonton TV sore-sore ini ya. Mungkin sambil makan gorengan, minum kopi, minum teh ya. Kembali lagi, saya Putra Dika Syagian, Markombur. Kita akan bercerita tentang hal-hal yang terkini, menarik, isu-isu yang mungkin saja berhubungan dengan masyarakat pada hari ini. Nah, saya tidak sendiri seperti biasa. Kali ini saya dipertemukan lagi. Kami sama-sama hitam di sini. Ada Gina di sana. Apa kabar Gina? Sehat. Bang Putra gimana kabarnya? Iya, menghilang ya kemarin ya. Iya, udah 2 minggu loh Bang Putra. Dirindukan berarti ya. Host di Markombur. Iya. Sesibuk itu kah Bang Putra? Enggak lah, Markombur tetap yang utama. Wah, luar biasa ya. Oke, pemirsa, selamat datang di Markombur dan berjumpa lagi bareng kita berdua, dan kita akan bahas tema yang sangat menarik sekali di sore hari ini, yaitu menjadikan real food dan pangan lokal sebagai pangan utama. Yes. Kalau kita lihat sih masyarakat Indonesia sekarang ya juga sudah banyak yang menyadari bahwasannya makanan real food gitu ya menjadi makanan yang sangat baik untuk kesehatan kita jangka panjang ya. Tengah gempuran banyak penyakit lah memang, atau makanan instan yang memang sekarang luar biasa. Ya, diskon di mana-mana. Banyak disukai juga sih sebenarnya, tapi banyak juga yang menggaungkan untuk tetap hidup sehat. Nah, kali ini tentunya kita sudah hadir kedua narasumber ya yang akan menjelaskan bagaimana sih manfaat makanan real food, kemudian pangan lokal itu apa saja sih, dan bagaimana juga mengintegrasikan makanan alami ke dalam gaya hidup kita sehari-hari. Kalau begitu kita akan langsung perkenalkan kedua narasumber kita, pemirsa. Di sebelah Bang Putra ada siapa? Ya, kali ini ada Bapak kita, Bapak Muhammad Juwaini selaku Assalamualaikum. Selaku Kabid Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara ya Pak. Nanti kita tanya-tanya Pak ya. Mengenai tentang stok pangan di Sumut nih. Ya. Oke. Di sebelah Gina ada siapa? Tapi saya ada host TVRI sebenarnya pemirsa. Tapi hari ini tidak nge-host hari ini. Bintang tamu ya. Hari ini jadi bintang tamu, jadi narasumber ya. Langsung saja kita perkenalkan, sudah hadir Dokter Gizi, yaitu Dokter Hilna, Magister Gizi SPGK. Halo dokter. Sebenarnya di sini yang cocok menjadi dokter gizi saya ya, karena saya sedikit berisi. Iya, gizinya berlebih atau gimana. Baik pemirsa, nanti bisa bergabung juga ya bersama kami di line telepon kita supaya pemirsa bisa tanya-tanya nih ya kan. Ada Pak Juwaini, ada Dokter Hilna mengenai tema kita pada sore hari ini. Silakan dicatat, nomornya adalah 0811 6100 386. Sekali lagi 0811 6100 386. Silakan nanti hubungi kami. Nah, baik, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama kepada Dokter Hilna. Sebelum itu gimana sih perasaannya Dokter Hilna jadi narasumber lagi? Pasti berbeda ya. Berbeda ya. Karena kan sekarang udah terbiasa jadi host gitu ya di acara Kopi Pagi ini. Ini di Markombur. Juga udah perkenalan, langsung udah nanyain tadi. Langsung ya. Ini malah tanya-tanya ya kan? Tanya-tanya ya. Silakan Bang. Oke, pertanyaan pertama biasa dari Abang dulu. Panggil Abang ya. Abang. Karena hari ini kita panggil dokter lah. Kita manggilnya Nana aja, Hilna gitu ya. Nah, Ibu Dokter Hilna, Kak Dokter Hilna nih, real food. Bisa jelaskan kepada pemirsa dulu, apa itu real food? Kadang-kadang kan mereka berpikir real food kan, yang ada kan Real Madrid gitu ya, estate gitu ya. Ini real food ya kan? Betul. Berarti makanan yang betul-betul real gitu ya. Nyata. Coba dijelaskan dulu. Oke, ya. Jadi Bang Handika, terus Gina dan para pemirsa, tentunya kalau udah real food, real ya kan, berarti asli, nyata gitu ya. Jadi makanan yang benar-benar asli. Maksudnya apa sih asli? Ya asli itu berarti sudah disediakan oleh alam. Tanpa olahan. Tanpa tambahan pengawet, tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna. Jadi kalau misalnya wortel itu warnanya orange, nggak mungkin dia jadi warnanya kuning gitu misalnya ya. Atau kalau misalnya daging ikan itu warna putih, ketika dia dijadikan warnanya jadi ungu, nah itu pasti ada bahan tambahan. Jadi real food adalah makanan asli disediakan oleh alam, bentuknya ayam, ikan, telur, tahu, tempe gitu ya, atau kacang kedelainya.
kacang tanahnya gitu ya, benar-benar dari alam. Pemanis buatan, kayak Tanpa- Gina berarti ya. Waduh, buatan nggak nih lo? Main tembak langsung. Buatan Allah. Buatan Allah. Buatan Allah langsung ya. Ya. Bukan real food ya. Kalau real food nanti kita pesan dari Tuh, nanti bisa dimakan. Beda Ini ya. berarti real human. real human. ya. Oh, berarti dokter itu makanan yang alami gitu Ya, ya? nyata. Mana asli. bisa dong kita makan yang alami-alami zaman sekarang. Iya. Sulit ya. Semua diolah sekarang. Bisa, Bisa. tapi sulit. Ya sulit Iya, ya. ya. nggak bisa ya Pak ya. Oh, berarti kalau misalnya makan tempe dan tahu, Nah, tapi itu masih bisa diolah kan dokter? Atau Sebenarnya- seperti apa? Nah, Ya. jadi kalau yang dikatakan real food itu per definisinya kan adalah makanan asli. Ya. Tapi kalau dilihat dari makanan kan dia real asli, tapi dia food. Kalau makanan kan per definisinya adalah apapun zat nutrisi yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita definisikan secara real food, itu adalah makanan asli, alami, tanpa tambahan pengawet, pewarna dan buatan, tetapi masih layak untuk dikonsumsi. Artinya Ya. nggak mungkin dong kita makan ayam mentah. Ya nggak mungkin lah. Karena masih ada bakteri, apalagi Ya. salmonella gitu di Betul. dalamnya gitu. Karena dia udah bentuknya real food, jadi definisinya udah berubah. Ada dari realnya, ada dari foodnya. Oh. Jadi tetap pengolahannya, namun tidak ada tambahan. Ada tambahan. Zat-zat tadi. Beras juga kan nggak mungkin sama padinya. Ya, Harus diolah tapi Tidak merubah bentuk ya. Tidak murah-berubah. Dan yang paling penting adalah kandungan gizi yang ada di dalamnya. Ya. Karena kita tahu kalau masalah kandungan makanan, yang kita makan kan you are what you eat. Ya. Jadi kita harus tahu apa kebutuhan tubuh kita, baru kita bisa masuk nih makan gizinya, ya kan? apa yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ya. Yang dibutuhin kita itu cuman 5 Ya. secara garis besar. Ya. Ada karbohidrat, Hah? ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada Oke, mineral. kita tahan dulu. Oke. Kita tanya dulu sama Pak Juwaini, ya kan? Yes. Pak Juwaini, bagaimana sebenarnya stok pangan kita lah, berhubung dengan tadi real food tadi lah, ada beras mungkin kan, ubi dan lain-lain. Itu kalau untuk sumut tersedia kah Pak? Atau kita impor nih dari luar? Iya kan? Boleh Pak. Terima kasih Pak Putra. Putra Ya. dan Mbak Gina. Gina, Dr. Hilna. Terima kasih atas kesempatannya dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Sumatera Utara terkait dengan stok kita untuk komoditi-komoditi utama tanaman pangan, baik beras, jagung, kedelai, kemudian ada cabai, bawang merah. Alhamdulillah kita semua surplus tersedia. Oh banyak. Tapi ada Pak, beberapa stoknya. komoditi yang mungkin kita nggak tersedia, seperti misalnya kedelai kita masih kurang ya, kedelai kita masih kurang. Kemudian bawang merah juga masih kurang kita. Tapi alhamdulillah udah 75% udah bisa kita tanam sendiri di Sumatera Utara, Oke. kecuali bawang putih itu belum. Terkait dengan tadi Itu nggak boleh Pak ditanam di sebelah-sebelahan. Oh gitu Bawang ya. merah sama bawang putih. Ini berantem ya. Ya. Jadi memang kalau bawang merah kita alhamdulillah sekarang ini kita mampu menyediakan untuk ditanam di Sumatera Utara, Oh, iya, untuk iya. untuk Sumatera Utara 75 sampai 80%, tapi tinggal 20% lagi yang impor dari luar. Impor dari luar. Tetap harus impor juga ya Pak ya. Sedikit lagi, kemudian bawang putih yang kita masih dari luar. Tapi sekarang kita coba kembangkan di Humbangan Sundutan, Membahas ya. membahas, coba kita kembangkan dataran tinggi itu coba nanam bawang putih. Oke. Itu dia. Tapi secara umum seperti tadi, stok kita untuk kebutuhan kita cukup. Baik beras dan apanya. Kami dari Dinas Pertanian itu, Ketahanan Pangan, bertanggung jawab terhadap stok berapa jumlah Ya, kebutuhan kita. betul. Misalnya beras kita itu, kebutuhan kita setahun itu di angka 1,4 sampai 1,5 juta ton. Wih. Produksi kita itu di Satu angka sumut Pak ya, satu sumut ya Pak ya. 1,8 juta ton. Artinya masih ada surplus di angka 300.000 ton per Oh. tahun untuk beras ya. Di mana Sumatera Utara itu jumlah penduduk yang kurang lebih hampir 15 juta jiwa. Waduh. Itu kita bisa Makan semua mereka ya. akan semua. Karena soalnya kan Pak, beras itu namanya nasi, tapi bisa jadi nasi goreng, Ya. bisa di lontong, ya kan? Banyak olahannya. Kalau udah dirubah kayak gitu bukan real food lagi, lontong misalnya. Iya. Gina. Ah, Hilna. Bukan real food lagi. Jadi kalau yang namanya real food kan makanan asli. Ya. Kalau lontong kan pasti dia udah ada ditambahin. Oh. Tambahin apa ayo? Kalau pernah masak lontong nggak? Tambahin daun. Tambahin daun bisa, bener ya. Sama air yang banyak. Iya, dan airnya banyak, kembang dia. rebusannya juga lama, dokter. Apinya mesti kecil, berapa jam gitu Iya. ya kan? Itu bukan real food, Dok. Nah,
Kalau dibilang real food tuh nasi yang real foodnya, Nasi tapi yang itu adalah olahan daripada real food. Oke. Ya, secara per definisinya ya. Ya. Dan dari segi gizinya juga akan berbeda. Ya. Oh, langsung berbeda Pastilah. dia. Beda. Bang pikir sama. Makanya kalau pas makan lontong pemirsa tetap lapar bawaannya kan. Karena orang Indonesia kalau nggak Nggak makan nasi, nggak nendang. Nggak nendang. Nggak nendang. Kan namanya. Lu makan lontong pakai nasi. Iya, makan Nggak mie pakai mungkin. nasi. Lontong pakai nasi ya. Pakai nasi. Iya, kan kerupuknya pakai nasi ya. Tapi kalau ngomongin panganan lokal gitu ya, pangan lokal di Sumatera Utara, Pak Juwaini itu kira-kira seperti apa untuk Ya, kita pangan lokal dulu kita ada program, sampai sekarang masih ada program namanya One Day No Rice ya, satu hari tanpa beras. Satu hari tanpa beras. Ya, artinya penggantinya apa, Pak? itu dari Besoknya pangan di lokal. dua kali makannya. Lokal tadi bisa. Ya ampun. Ya. Iya tuh ya. Gitu. Iya, jadi bisa diganti. Baru 2 minggu nggak Oh iya. makan, Iya, combo langsung dong. dia ya. Kalem ya gitu. Ya. Kita kalem dong, tegang gitu kan. Lanjut pala. Bisa diganti dengan yang lain. Bisa dengan ubi kayu. Oke. Ada Salad, pisang ya kan, ada Pak? pisang, Ya. ada labu kuning, Jagung ada, ada Pak? sukun, Jagung. ada jagung, itu pengganti. Iya. Cuma di Sumatera Utara, di Indonesia lah ya, Heeh. kita ini pola konsumsi kita buruknya di situ. Oh, Bahwa kurang kita ya Pak ya? bukan buruknya gitu. Selalu kita mengandalkan karbohidrat itu dari beras. Padahal yang lain tuh karbo juga, Pak ya? Semua itu karbo kan, ada dari ubi kayu bisa, dari ubi jalar bisa, dari pisang karbo, Yang malah mana lah, Pak? rendah Makan karbo. itu Jadi masuk artinya angin gitu ya kan? Bahkan Ada. luar health food ya Pak Iya, ya. betul, Iya, betul. ubi. Karena kan Indonesia ada lagunya. Iya. Tanam kayu, Itu ubi gitu kan. Nah, Dulu jadi gitu sekarang dia. lempar kayu sawit jadi. Sementara Lanjut, Pak. ya pertanaman kita kan banyak Pak. Iya. Ubi kayu kita itu di angka Oh 1, iya, iya betul. produksi kita ubi kayu di angka 1,1 juta ton per tahun. besar. Artinya ayo bagi UMKM, bagi ibu-ibu yang ahli bisa gizi, diolah yang itu. ahli makanan olahan, ini olah bisa tepung ubi, keripik ubi, bolu, macam-macam lah Lepat, ya. sehingga ini bisa mengurangi konsumsi beras. Beras. Ini kan karbohidratnya tinggi, ya. Nah, kalau seperti itu, jadi artinya bisa yang lain, dikombinasikan lah dengan yang lain. Jadi artinya ke depan kalau memang bisa kita masifkan lagi namanya One Day No Rice itu bisa lumayan. Tapi jangan tadi udah One Day No Rice besoknya double. Itu nggak rame. Itu dia. Makan ubi aja Nah, gitu gitu ya ya. kan dokter. Iya. Mungkin Karbo soalnya. Mungkin sarapan paginya bisa ubi rebus, pisang rebus kan pola hidup seperti itu ya. Ada ubi rebus, pisang rebus. Biasanya Kemudian kalau saya gitu, Pak, kentut-kentut tuh, Pak. siangnya bisa dengan nasi, malam dengan buah dan sayur. Ya. Misalnya kan itu mungkin dokter yang lebih tahu ahli gizi. Jadi tapi kemudian juga kita di sekarang ini konsumsi buah dan sayur dan buah itu sedikit, sangat kecil di masyarakat itu, sehingga ini juga tadi itu mengganggu terhadap yang lain ya. Artinya kalau kita bisa masalkan, kita bisa Gerakan lah ya. edukasi masyarakat terhadap itu, ini mungkin Indonesia bisa lebih sehat lagi ke depan gitu. Iya. Luar biasanya. Ya, berarti konsumsi buah dan sayur juga di Sumatera Utara khususnya gitu ya, Bapak juga menurun ya, kurang banyak, apalagi Kurang. pangan lokalnya Ya, gitu, ya. di Indonesia gitu ya. Mungkin saya ke Dokter Hina lagi, Dokter Hina, supaya juga pemirsa semakin tahu dan juga paham gitu ya terkait manfaat kalau kita makan real food. Nah, dokter mungkin boleh dijelaskan apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan, manfaatnya. yang kita dapatkan dibanding kita makan makanan fast food. Seperti Fast apa, food. Dok? Silakan. Oke, jadi Betul. secara per definisi Ya. tadi real foodnya udah jelas bahwa dia tidak ada tambahan. Ya. Jadi saya sangat tertarik dengan yang dibicarakan tadi nih Pak, bahwa Iya. misal nih, karena orang Indonesia, orang Medan pasti nggak makan nasi nggak nendang Iya. gitu ya kan. Nah, kita bandingin aja nih, sama-sama real food aja nih, itu aja udah beda. Belum lagi kalau dibandingin fast food, sama-sama real food nasi sama si ubi tadi, Itu beda. sama si kentang tadi. Kalau di nasi yang kita olah sekarang ini kan pasti bekatulnya itu udah hilang ya Pak ya. Dan jamnya juga biasanya kalau dari 1 kilo beras tuh paling 50% aja yang masih ada. Nah itu udah ngurangi daripada protein, serat, dan vitamin B-nya. Oh, berkurang malah. Berkurang.
Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kompetitor karbohidrat lainnya seperti kentang, ubi, itu udah dapat karbonya, dapat seratnya lebih banyak, kemudian di situ vitamin dan mineralnya juga lebih beragam daripada si nasi yang udah benar-benar dihilangin tuh bekatulnya. Kecuali kita makannya lebih real lagi tuh, misalnya nasi merah atau nasi hitam. Nah, si nasi merah atau nasi hitam itu selain dapat karbo, kita dapat vitamin, mineral, yang paling penting adalah antioksidan. Nah, jadi bisa dapat. Nah, apalagi kalau Gina bilang tadi mau bandingin real food sama instan, sesuatu yang diinstankan. Artinya sesuatu yang diinstankan itu kan disajikan supaya kita jangan sampai kelaparan gitu. Jadi cepat ya, tinggal disiram langsung jadi, banyak ya sekarang yang kayak gitu ya, daripada yang harus dimasak dulu baru langsung jadi. Nah, itu juga akan berbeda kayak mie instan sama kalau kita buat sendiri mie-nya. Yang paling penting adalah zat patinya adalah refined karbohidrat namanya. Jadi refined karbohidrat itu meningkatkan kadar gula darah yang sangat tinggi, lebih cepat. Jadi kalau kita makan nasi coklat yang masih ada bekatulnya, kadar gula darahnya nggak begitu tinggi naiknya daripada yang nasi putih. Sama kalau nasi dibandingin sama ubi, dapat bonus pula vitamin dan mineral yang lebih beragam. Gitu. Ikan yang udah dikalengin sama ikan yang lebih segar. Satu yang udah dikalengin pasti hilang vitamin dan mineral sebagiannya, dan ditambah lagi dengan pengawet yang merupakan xenobiotik. Jadi sangat nggak baik sebenarnya kalau kita makan makanan yang udah ada zat tambahan. Oh ya, ada satu lagi abang mau bertanya. Katanya makan nasi itu nggak boleh panas-panas katanya. Nggak boleh panas-panas. Ya, dia hangat-hangat gitu, nggak boleh dimakan dia. Oh, itu mungkin dari kadar gula darah. Iya, iya benar Kak itu. Jadi memang lagi heboh ya sekarang ya, bahwa nasi pati atau nasi dingin gitu ya dibilangnya akan membuat indeks glikemik si nasi itu lebih rendah dibandingkan nasi yang panas-panas. Nah, sebenarnya ya memang penelitiannya bilang seperti itu. Jadi dibandingin nih pada satu orang yang sama, dia disuruh makan nasi, diperiksa kadar gula darah sebelum dan sesudahnya. Dibandingin besoknya atau 2 hari sebelumnya setelah periode wash out, dia disuruh makan nasi dengan nasi dingin. Nah, itu indeks glikemiknya atau peningkatan kadar gulanya lebih tinggi nasi yang panas dibandingkan nasi yang dingin. Memang ada penelitiannya. Tapi daripada mikir indeks glikemik yang seuprit itu cuman sekedar kadar gula darah, ya mending mikirin misalnya diganti nasi merah, atau misalnya karbonya dikombinasi, nggak hanya nasi, boleh ubi, kentang, jagung, banyak banget gitu yang lainnya. Tapi memang bahaya makan nasi panas-panas ya kan? Terbakar. Iya, bahaya. Kan udah rindu 2 minggu. Iya, 2 minggu ya. Tapi sepengaruh apa dok sama diri kita sendiri berhubungan dengan penyakit dan juga kecerdasan otak seperti apa dok? Ya, jadi dengan real food ya. Yang pertama saya mau cerita tentang penyakit. Kalau ada zat makanan tambahan, zat adiktif, walaupun dia zat pewarna ataupun dia zat pengawet, itu akan meningkatkan kadar. Kalau pengawet, pewarna itu biasanya banyaknya natrium, Gin. Nah, natrium ini bisa meningkatkan resiko terjadinya hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. 1. Kemudian kalau dia dikasih adalah zat pengawet atau xenobiotik, itu bisa mencetuskan kanker. Bahkan Kanker, gitu. Ya, banyak yang sakit kanker juga kalau kita lihat di kantong kering. Ya, kantong kering ya dokter ya. Oh, dia kanker memicu dia, memicu. Dia memicu ternyata ya. Jadi zat asing itu akan ada di dalam usus gitu, sehingga dia mencetuskan kanker. Ya, nanti kita sambung lagi ya pemirsa ya, dan kita akan break dulu sejenak. Dan jangan kemana-mana, tadi Malcolmer kita akan dengerin dulu persembahan lagu dari Solo. Baik pemirsa, kembali lagi segmen kedua ini kita akan kembali tanya-tanya sama dokter cantik kita, ya kan, dan bapak ganteng kita. Tadi ada yang terpotong, mungkin dokter boleh dijelasin lagi terkait manfaat makanan real food dibanding makanan olahan ya. Apa keuntungan kesehatan kita ataupun pertumbuhan perkembangan. Berhubungan nggak dengan tumbuh kembang kita, kembang anak, IQ kita? Kita tumbuh kembangnya nanti jadi kemping ya. Iya. Bukan ke atas. Lebar dia. Lebar dia ya. Bisa jadi kan kalau makan real food kita bisa makin pintar nggak dong? Kira-kira gimana? Ya. Kecerdasan gitu. Kalau tadi tentang penyakit ya, tadi saya udah bilang tambahan bisa hipertensi, bisa kanker. Bahkan kalau tambahannya adalah zat pemanis buatan, itu bisa meningkatkan kadar gula darah. Karena apapun itu ya nggak hanya makanan sih ya.
minuman yang dimanisin Ya, gitu ya, juga manis akan buatannya. benar meningkatkan resiko terjadinya penyakit diabetes mellitus atau sakit gula. Kemudian kalau untuk kecerdasan, tentunya ya yang namanya makanan otak itu utamanya adalah karbohidrat. Yes. Jadi otak itu nggak bisa dapetin yang lain gitu untuk berpikir kita. Nah jadi apa maksudnya Dokter Hilda menyatakan seperti itu? Kalau misalnya kita terlalu banyak makan gula yang which is adalah makanan otak, maka zat di dalam otak kita itu jadi terstimulasi terlalu tinggi. Kalau sudah terstimulasi terlalu tinggi, apalagi dengan gula sederhana, which is adalah gula pasir, ataupun gula merah, ataupun pemanis yang memang benar-benar manis ya, bisa meningkatkan kadar gula darah. Memicu endorfin juga nggak? Ya, endorfin pasti ya. Pasti Kalau ya. Nyaman dia ya. Benar. Ya. Kalau gula itu memang penelitiannya bahkan lebih tinggi reseptor kenyamanannya kita ya, reseptor dopaminnya kita itu kalau kita makan gula. Gitu. Dibandingin kita tidur siang, dibandingin kita melihat sesuatu yang happy. Atau dapat saldo Ya, cair. dapat saldo cair gitu ya. Tapi Ya. ternyata dari segi kecanduannya juga sangat tinggi. Jadi kalau kita udah makan gula, let's say di teh manis itu 2 sendok makan, kita ngerasanya dan kita udah tanya sama teman-teman, enggak gitu manis. Maka di kadar yang kedepannya kira-kira sebulan lagi kita terbiasa, itu pasti kita udah naik kadar gula, Oh, ditambah kadar ya? manisnya. Secara tidak sadar kita pasti akan seperti itu, Bang. Ya. Nah, dengan demikian kita nggak tahu rasa kita udah nggak gitu manis lagi, tetapi tiba-tiba udah kemanisan nih, orang-orang udah berpikir, dan itu efeknya apa? Memang kita jadi happy yang lebih tinggi lagi di otaknya, tapi jadi zatnya jadi terlalu adiktif dan jadi tersimulasi otak kita, sehingga nggak bisa diam mikirnya, dan itu membuat otak kita jadi nggak fokus karena otak butuh sesuatu yang santai untuk bekerja dengan cerdas gitu ya. Kemudian untuk dapat memahami sesuatu dia butuh ketenangan. Kalau distimulasi over itu jadi nggak baik. Iya, kita ke Pak Juaini dulu ya. Boleh. Gini ya. Pak, 1 hari tanpa beras. Bagaimana kira-kira menurut Bapak kemarin sudah dilaksanakan itu? Berhasil kah? Artinya memang untuk orang Sumatera Utara ya, mungkin di tempat lain berhasil. Kalau orang Sumatera Utara itu memang dokter tadi, kalau nggak makan, udah makan lontong dia mesti makan nasi lagi kan. Iya. Nah seperti itu. Tapi saya mau coba bahas sedikit tentang tadi lah kesehatan. Apa namanya? Kalau kita dari pertanian itu, bagaimana produksi komoditi pangan itu bisa minimum ya, minimal mengandung residu pestisida. Artinya pangan itu yang dari pangan segar itu aman dikonsumsi. Karena memang ada aturan ya, dan kita kawasi di lapangan penggunaan pestisida, ada aturannya, berapa cc per liter air, berapa minggu sekali dilakukan penyemprotan terhadap hama penyakit, itu ada aturannya. Kemudian 2 minggu sebelum panen itu total sama sekali tidak boleh menggunakan pestisida. 2 minggu sebelum Sebelum panen. Karena apa, nanti itu akan terbawa oleh panen, akan terbawa oleh keterkonsumsi. Maka ada aturan-aturan seperti itu yang untuk menjaga keamanan pangan waktu di pertanaman. Demikian juga kalau sudah selesai di panen misalnya kan, kita harapkan juga kita sinergi bersama menjaga itu, misalnya bagaimana suatu olahan makanan itu tidak banyak mengandung kimia-kimia beracun dan berbahaya. Sekarang semua olahan kan ada kimianya pasti, apalagi kalau misalnya makanan instan misalkan, itu pasti ada kimianya. Pastilah. Itu perlu dijaga bagaimana supaya kadar kimia yang diberikan itu masih di ambang batas untuk bisa dikonsumsi. Nah, BP POM itu harus bisa melihat itu, kemudian kita juga seperti itu sama-sama supaya masyarakat itu dijamin mengkonsumsi pangan yang sehat. Oke. Karena memang investasi yang paling mahal itu adalah investasi kesehatan. Biarlah kita membeli atau mendapatkan sesuatu yang mahal untuk sehat, ketimbang nanti kita membayar untuk supaya kita sehat. Kan lebih repot lagi itu. Repot, Pak. Misalnya kalau kita kena kanker habis 200 juta, 300 juta, tapi nggak sehat. Ya kalau sembuh, Pak ya? Kalau sembuh. Kalau nggak sembuh, Pak. Tapi kalau kita misalnya sekarang ini coba kita bisa bagaimana mengkonsumsi yang organik kan. Organik itu mahal, Bu. Organik itu mahal, tapi efeknya kepada kita adalah sehat. Worth it ya, Pak ya? Begitu. Jadi artinya yuk kita ajari pelan-pelan, kita edukasi masyarakat bisa mengkonsumsi yang sehat. Bagaimana cara mengkonsumsi yang sehat? Nanti di kita juga ada suatu program bagaimana kita bisa mendapatkan hasil komoditi pertanian itu bisa sendiri. Misalnya
di halaman rumah kita bisa tanam cabai dalam pot, kita bisa tanam sayuran dalam pot, hidroponik diajar. Jadi itu semuanya adalah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pangan yang sehat. Pangan itu ada pangan, kemudian buah, sayur, nah itu semua komoditi pangan yang kita butuhkan sehari-hari. Oke, nah mungkin dari vokalis kita yang bertanya, sudah gak sabar ini ya. Mic yang dipegang kuat-kuat tadi ya kan. Silakan Bang Rian Demasif. Iya, silakan. Obrolannya seru banget ya. Seru, ya. Tadi aku bener-bener nyimak nih apa yang nyimak gak nyemak ya? enggak lah. Bahaya banget nih. Nah, Silakan Bang. ya, jadi aku kan sering berkunjung ke desa-desa. Kita jalan ke Brastagi, kita jalan ke Toba gitu ya. Nah, aku lihat orang-orang tua di sana tuh masih produktif, Pak. Ya, umur 60 tahun masih kuat ya. Nah, pasti ada sesuatu dari pola makannya. Yes. Benar ya, mereka pasti makan yang real food tadi, yang belum banyak diolah-olah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini berpengaruh, Dok, ya, Bapak, berpengaruh apa yang kita makan dengan mungkin produktivitas dan juga kesehatan kita dengan umur yang panjang. Nah, benar. Kalau memang berpengaruh, gimana kita nge-treat orang-orang yang di perkotaan ini supaya mau seperti orang-orang yang ada di pedesaan? Kira-kira seperti itu. Gimana? Silakan Dokter Rina dulu lah. Oke, ya pasti ya, you are what you eat. Apa yang kamu makan itu akan mencerminkan tubuh kamu. Ya. Kalau sesehat itu berarti makanannya pun harusnya sehat. Tadi karbohidrat, lemak, dan juga vitamin dan mineral. Bagaimana polanya itu sudah terbukti bahkan di 2000 tahun-tahun yang lalu gitu, sampai menemukan pola yang tepat. Nah, Kementerian Kesehatan juga udah ngelakuin nih bahwa kita itu udah pakai namanya tumpeng gizi seimbang. Jadi sebaiknya memang dengan genetik yang ada di kita, berapa status gizi yang disarankan dan berapa sih porsi karbohidrat, porsi protein, porsi lemak, gula dan garam yang dianjurkan. Jadi kalau Indonesia karbohidratnya 3-4 porsi per hari. Kemudian untuk sayurannya harus 3-4 porsi. Proteinnya 2-3 porsi per hari, dan yang harus dikurangi adalah lemak, gula dan juga garam. Gitu. Dan kalau cerita sehatnya orang di pedesaan itu nggak hanya cerita makanan, tapi aktivitas fisik. Aktivitasnya. Itu juga sangat mempengaruhi, karena biasanya tubuh kan pinter banget nih. Kalau dia banyak aktivitas fisik, dia akan minta nih, pernah lihat orang yang masih kecil tapi makan besi nggak? Kadar besi di dalam tubuhnya memang sangat rendah. Jadi tubuh tuh punya sinyal-sinyal yang seperti itu. Jadi semakin sehat aktivitas fisiknya, dia juga akan minta makanan yang mungkinnya jadi jauh lebih sehat dibandingin kita yang sedentary lifestyle, yang hanya duduk nyetir gitu doang. Gitu. Kita ke Pak Jua ini nih. Pak Jua ini gimana? Tadi pertanyaan Bang Rian Demasif ya. Iya. Bang Rian Demasif ya. Gimana sih mengedukasi masyarakat di perkotaan ya untuk bisa makan makanan real food, Bapak? Iya. Terima kasih ya. Mengedukasi masyarakat perkotaan. Ada kita di sini namanya tanaman pekarangan ya. Apa namanya? Pekarangan. Jadi pekarangannya. Pertanian perkotaan itu seperti itu ya, kita buat bagaimana masyarakat perkotaan itu bisa juga berbuat untuk menanam tanaman di pekarangan. Salah satu. Kemudian kalau kita ada tanaman di rumah itu, ini kan membantu kita mendapatkan udara yang lebih segar. Kalau di kampung, di desa-desa itu kan memang hawa udaranya itu masih polusi ya, masih sehat, nggak polusi. Kita di sini buka pintu rumah udah masuk polusi. Jadi buka pintu Toba. Beda dia. Memang itulah anugerah dari Yang Maha Kuasa bagi masyarakat yang berada di pedesaan itu mendapatkan suatu nikmat yang tiada taranya. Makanya orang-orang kota itu selalu weekend itu ke sana karena mendapat hal seperti itu. Tapi memang udah ada Pak program dari dinas sendiri untuk menghalo-halokan itu, Pak. Ya. Memang sudah ada. Ya, Bu, artinya kita coba bagaimana supaya nanam tadi Pak ya. Di pekarangan. Pekarangan rumah. Ya, artinya pertanian perkotaan itu kan. Ya. Kadang-kadang ditanam nggak dirawat. Semak jadinya. Ular nyamuk. Pertama sebagai untuk kebutuhan keluarga dan juga untuk bisa
Bayangkan kalau misalnya semua rumah tangga itu menanam katakanlah cabai dalam pot Ya, 5 aja, betul. 5 pot aja. Itu untuk kebutuhan keluarga itu Bisa itu, ya kan? Hemat dan sehat ya Pak. sehat seperti itu. Jadi pola-pola seperti ini bisa kita Ya. gaungkan untuk masyarakat perkotaan. Selain dia bisa untuk menghemat pendapatan, pengeluaran, mendapatkan pangan yang sehat dan juga mendapatkan udara yang Segar. segar. Ya. Mungkin jadi kalau makan gorengan langsung meti ini Iya, pakai iya, saus iya. daripada pakai saus. Langsung ya sama akar-akarnya. Gorengan kan juga Gorengannya ya. dari kan dokter. Ada gorengannya itu lemaknya. Kalau yang di sausnya kan dia ada natriumnya, zat pengawetnya lebih parah lagi dong. Parah lagi ya. Mendingan makan itu pakai Cabai rawit. yang ditanam tadi ya Oh Pak ya. gitu. Batang-batang akar-akarnya dimakan. Iya, aduh, sama daun-daunnya. Nanti nggak tumbuh lagi akar-akarnya. Gawat. Cuma sekali itu aja makannya. Iya, benar. Oh oke. Nah untuk program itu sendiri dokter, Pak Juwaini ya, berarti sudah dijalankan, ada program, Digaung-gaungkan lah ada ya. digaung-gaungkan gitu ya. Kalau acara-acara, Ya, apakah edukasi gitu atau pameran pernah buat gitu nggak Pak dari dinas sendiri? Terlalu. Lalu ya. Kalau ada kegiatan kita ada namanya di itu pekan Flori Floran, misalnya kan. Oke. Kegiatan kantor kita itu apa namanya, Kelompok pencapir. macam-macam lah. Macam-macam lah Pak ya. Yang Ada dikasih sifatnya bibit nggak? mengedukasi seperti itu. Ya. Kita kemarin pada saat harga cabai melambung tinggi naik, kita memberikan bantuan bibit cabai kepada Oh iya Pak. Oh saya pikir memberi bantuan cabenya langsung Pak. Enggak, bibit cabai Benih lah. tinggal ditanam, kemudian memberi kepada OPD Mm-mm. supaya di arahan Pak Gubernur waktu itu supaya semua itu bisa menanam cabai. Karena Iya. waktu itu Iya. cabai-cabainya mahal. Nah, sehingga yuk semua menanam. Oh luar biasa nih ya. Karena pertanian itu kalau mau aja bisa. Iya Pak. Ini kuncinya mau belajar, mau mengerjakannya pasti bisa. Oke Pak, nanti kita tanya lagi ya gimana respon masyarakat juga terkait program-program yang sudah dijalankan oleh dinas. Namun kita akan break sejenak pemirsa, kita akan bahas lagi di Markombur. Jangan kemana-mana, tetap di Markombur. Follow back. Ya baik pemirsa, kembali lagi di segmen ketiga ini kita akan kembali tanya-tanya lagi nih dua narasumber hebat kita ya gini ya. Supaya kita bisa dapat ilmunya. Ternyata makan nggak sembarang makan. Cakep. Kok jadi pantun. Iya. Silakan Gina, tanya lagi. Apa kalau mau pakai pantun? Iya, nanti mirip lah sama yang satu lagi Bu Nir ya kan. Kita kan punya ciri khas sendiri. Iya. Ya. Ini nggak pandai pantun ya. Oke, saya mau ke dokter Rino lagi ya Bang Putra ya. Ya. Mungkin kita pengen tanya nih, tadi kan udah bahas tentang manfaatnya memang sangat luar biasa Ya. untuk kecerdasan, tumbuh kembang dan yang lain-lainnya. Mungkin dokter, memang di tengah kebiasaan kita yang sangat buruk, sering makan makanan olahan, gimana sih dok cara kita untuk memulai kembali ya Ya. dok ya, makan makanan real food. Mungkin dokter kasih tips sedikit supaya kita bisa berubah nih kebiasaan kita. Silakan dokter. Oke, jadi buat para pemirsa yang memang sudah sadar gitu ya, tapi sulit untuk memulai bagaimana kembali ke real food zaman nenek moyang dahulu di tengah kehidupan kita yang sudah super padat. Ya. Kemudian banyaknya makanan-makanan instan yang tinggal celup air panas langsung udah bisa makan dan kenyang. Apalagi buat mama-mama wanita karir yang anaknya juga harus dibawain bekal dan sebagainya. Jadi the first thing itu adalah kembali ke diri sendiri. Jadi kita harus tahu dulu bahwa sebaik apa sih real food itu. Jadi harus sadar dulu bahwa apa yang kita makan itu adalah cerminan diri kita. Jadi dengan demikian kita mencari tahu apa yang bagus buat diri kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Dan kalau kita udah sampai di titik kita tahu nih, maka yang dilakukan adalah setiap kita mau makan, kita harus berpikir, wah kita mau hidup berapa lama lagi sih dengan makanan yang sesehat ini. Kalau saya selalu berpikir gitu karena alhamdulillahnya saya juga sudah pernah ke makanan yang sangat pencinta makanan instan dulunya. Kemudian tersadarnya ya jelas karena sekolah ya. Karena jadi dokter spesialis gizi. Hitung gizinya ya. Ya, jadi ketika kita sadar secara ilmu pengetahuan, secara kita memang meyakini bahwa itu sangat baik buat diri kita, maka apapun tantangannya, misalnya paling enak tuh saus cabai, tapi ya itu gampang ya Pak bisa tanam cabai. Atau paling enak itu adalah misalnya fast food sekali ini, tapi kita pasti punya waktu, kita punya banyak cara ya sekarang, di oven kah, misalnya ayam tinggal di ovenin terus kita
bersiap-siap kerja, kemudian sekarang udah zaman yang serba canggih, itu pasti ada jalannya ya. Jadi jalannya itu pasti akan dicari sendiri kalau kita udah yakin bahwa itu yang sangat terbaik buat kita. Tapi disadari dulu bahwa kita tuh manusia, kita pengennya ke depannya hidup berapa lama lagi, dan kita pengen apa sih dari tubuh kita. Misalnya kita pengen status gizi yang lebih ideal untuk lebih energik, atau lebih ideal supaya disayang suami, lebih ideal supaya kita bisa hidup lebih lama, atau lebih ideal supaya kita lebih kaya gitu ya. Nah itu dulu, jadi kita temukan dulu tujuan hidup kita, baru kita mencari bahwa oh ini real food, tinggal kita cari cara-cara taktisnya. Ada banyak cara di luar sana yang bisa kita lakukan, dan bukan tidak mungkin tuh makan makanan yang benar-benar real food kayak makanan organik juga bisa tinggal dibandingin aja tuh berapa naiknya, berapa ribu sih dibandingin yang nggak organik. Tetapi kedepannya investasinya seperti apa, besar, dan kita harus tahu berapa biaya kesehatan sekarang walaupun ada asuransi kesehatan. Oke, berarti harus disadari dulu disadari dulu. Bener. Terus perlahan-lahan merubah polanya gitu. ya. Pasti dapat jalannya. Pasti dapat jalannya. Pak Juwaini, program ke depan lah Pak dari pemerintah. Memang dokter tadi banyak sudah pengetahuan, banyak sudah edukasi tentang itu, dan kitanya. Ya kalau di kita juga ada namanya program diversifikasi pangan dan gizi. Oh, diversifikasi pangan. Beragam ya. Bukan nasi aja, bukan beras aja Pak ya. Jadi itu yang pertama. Jadi ayo banyak, mau nggak kita? Iya. Dibilang kalau kita mau sehat, ayo ikut itu supaya kita bisa memprediksi diri kita itu sampai sekian kita sehat. Untuk bisa. Kegiatannya apa tuh Pak? Aplikasi pangan dan gizi. Kegiatan diversi pangan dan gizi itu bagaimana kita bisa mengatur pola pangan makan kita setiap hari. Karena pagi apa, siang apa, sore. Dan berbeda ya Pak. Berbeda, setiap hari berbeda, sehingga kecukupannya itu tidak hanya harus dipenuhi oleh satu produk pangan tertentu. Tidak hanya menonton didapat dari beras. Sekarang ini kita kan karbohidrat hanya dari beras, dan sekarang ini hampir 90% sekarang ini energi kita ini dari beras. Energi kita yang kita gunakan dari beras semua. Ayo kita rubah itu. Bisa dari tadi itu dari jagung bisa, dari ubi bisa, dari pisang bisa, supaya kita sehat. Kenapa? Yang monoton itu pasti ada efek sampingnya nanti, ada berakibat kepada yang lain. Nah, sebenarnya salah satunya adalah kalau tinggi gula, beras kita mengkonsumsi nasi itu tinggi gulanya kan, itu berakibat kepada kesehatan gula kita. Ayo kita diverifikasi dengan yang lain. Ilmu itu ada banyak pengetahuan, caranya bagaimana, tinggal tengok bah Google, terjadi. Kalau kita mau enggak gitu. Nah, pengetahuan itu sudah banyak. Cuma kita dari pemerintahan untuk menganjurkan selalu, kita selalu, yuk pola pangan gizi berimbang gitu ya, kan ada kan seperti beragam dan berimbang. Itu suatu metode cara bagaimana kita menyehatkan diri kita. Sudah diwujudkan kok sama anak-anak kos zaman sekarang. Sudah. Dia makan pagi beda. Oh dulu kan kita waktu kuliah pagi, siang, malam sama kan. Oh sekarang pagi dia soto. Siang dia kari, malam dia rendang. Pokoknya mie instan dia. Mie instan rasa soto, rasa. Ampun. Itu haruslah, karena diversifikasi kan. Diversifikasi soalnya. Ada dari sisi produksi dan dari sisi manfaatan. Manfaatnya ya Pak ya buat masyarakat ya. Dan di sana ada laboratoriumnya juga Pak ya untuk melihat itu ya. Laboratorium kita, bagaimana kita bisa menghitung berapa sih kandungan itu dok. Ada di produk makanan dan berapa sih yang harus ada semua lah. Semua itu untuk menjaga bagaimana pangan yang dihasilkan itu memang betul-betul aman dikonsumsi oleh masyarakat. Ya. Dan sampai kelebihan Pak ya, kebanyakan pestisida. Itu dia. Nah, itu juga penting ya. Iya, itu bahaya nggak dok? Karena kadang-kadang kan lupa nyucinya gitu kan, buahnya. Bang Putra juga kan sekarang kayak banyak alasan sih, maksudnya orang-orang kayak nggak mau lah makan buah dan sayur. Alasan kan. Itu bisa jadi alasan nggak? Gimana? Jadi memang kan di Indonesia Riskesdas 2018 itu memang bilang 5 dari 100 orang Indonesia tidak mencukupi kebutuhan sayur dan buahnya setiap hari.
dari 100 nih. Waduh gitu ya. Jadi hanya 5 dari 100 yang hanya mencukupi kebutuhan buah dan sayur. Sehingga 95 dari 100-nya iya, 95 dari 100-nya tuh enggak gitu ya. Alasannya salah satunya kayak gitu. Wah, dia di buah, kita mau makan apel yang katanya antioksidannya bagus gitu kan. Saking takutnya sama yang namanya pestisida, dibuangin tuh kulitnya. Padahal di kulitnya justru antioksidan tertinggi. Nah, jadi gimana ya, kita cara yang pertama ya dari pemerintah pasti ada dukungan bahwa setiap kali penanam apel gitu ya, harus dipantau kadar pestisida. Tadi udah banyak sekali, tetapi sebagai insan yang cerdas yang kita memang menjadikan kehidupan kita itu sehat dan berkualitas, karena kita nggak pernah tahu usia kita sampai di mana, ya kita tinggal menghilangkan, bagaimana cara menghilangkan pestisida dalam apel. Ada berbagai cara yang diduga bisa ya, seperti perendaman dengan cuka yang jauh lebih biologis, atau mungkin dengan air panas untuk menghilangkan lilinnya. Jadi disiram dengan air panas. Kadang-kadang kan pestisida itu terperangkap dalam lilin ya Pak ya, sehingga kalau lilin kan harus disiram air panas dulu, baru nanti dinetralkan dengan pestisidanya dihilangkan. Dong dia enggak ya? Enggak sih ya. Sabun gitu Ya, paling pakai kalau pada sabun asal itu dia ya, asalkan sabunnya memang benar-benar yang sudah terklaim. Karena dia untuk mempertahankan kesegaran dari buah itu, kalau dilapis lilin dia itu kesegarannya lebih tahan 6 bulan. Itu segar dan dia padahal udah dilapis itu. Kalau kita lihat buah itu luar yang segar, dalamnya nggak segar. Luarnya nggak segar, dalamnya nggak segar ya. Kadang-kadang disuntik air ya Pak ya, gitu ya katanya. Nah kalau untuk lilin ini dia itu disiram dengan air panas dulu, baru dihilangkan. Karena mau dihilangkan bagaimanapun kalau masih ada lilinnya terlindungi ya Pak ya, pestisidanya dalam itu yang membuat orang tuh mengikis. Jadi membuangnya dengan cara yang seperti itu gitu, sayang sekali gitu ya. Atau bisa dibandingkan kalau beli yang organik, apakah masih cukup nih uang bulanannya, tapi kita berpikir untuk investasi di masa yang akan datang. Iya, karena organik juga agak sedikit lebih mahal ya. Lebih mahal, pricey dibanding yang biasa ya. Tapi mungkin jalan keluarnya adalah dengan itu tadi siram air panas atau dicuci bersih tapi gitu ya. Tapi ada suatu quote yang bilang kayak gini, jangan jadikanlah makanan sebagai obatmu sekarang daripada nanti obat jadi makananmu. Jadi pilih yang mana nih? Bagus di usia tua, di usia tua mau makanin obat sebagai makanan, atau sekarang makanan sehat dulu supaya jadi obat, supaya di usia tua kita jadi lebih sehat. Bentar lagi nampaknya tua juga nih awalnya. Enggak lah, masih muda lah Bang Putra. Tapi udah harus berubah lah Bang Putra. Jiwanya yang muda ya. Jangan suka makan fast food lagi. Itulah, jadi besar ininya kan. Dia ngembang ke samping kan. Ke Pak Juwaini. Pak Juwaini gimana nih Pak program atau kebijakan pemerintah untuk mendukung petani lokal nih Pak? Supaya semakin semangat berkembang mereka, perekonomiannya nanam itu ya kan, dalam mengembangkan pangan lokal Pak. Ya, baik pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Pak Gubernur itu banyak memberikan edukasi, bantuan kepada petani kita, baik itu berupa sarana prasarana panen, pasca panen, benih, pupuk dan lain-lain. Gunanya apa? Gunanya agar produksi pertanian kita itu bisa meningkat dan cukup di Sumatera Utara. Meningkat cukup. Gitu dia. Jadi kita ini sekarang ini alhamdulillah semua program itu sudah dijalankan, dan yakinlah bahwa Sumatera Utara itu tidak kekurangan pangan. Tinggal kita bagaimana mau mengkonsumsi makanan real food tadi itu ya, yang jauh lebih sehat untuk kesehatan tubuh kita, untuk bisa kita panjang umur nanti sampai ke usia yang kita inginkan. Itu mungkin ya. Apa sudah sejahtera Pak petani kita untuk petani pangan lokal ya Pak? Ya, sejahtera, petani kita sejahtera, artinya sesuailah pendapatan yang diterima dengan kos yang dia keluarkan. Ya, misalnya sekarang ada istilahnya indeks pendapatan petani itu kita kan udah di atas 100 ya. Artinya berapa yang dikeluarkan oleh petani itu jauh lebih besar yang dihasilkan oleh petani. Oke, baik. Karena harga gabah aja udah meningkat kan. Gabah kering panen itu kalau di lapangan tuh padi itu udah harga 6.500 sampai 7.000. Seperti itu. Jadi artinya jagung juga harga udah bagus gitu dia, semua udah bagus. Baik, ini kita di segmen akhir Pak, kebetulan waktunya sudah juga mepet ya. Maka kita berikanlah kesempatan mungkin dari Pak Juwaini dulu untuk menghimbau masyarakat pemirsa di rumah, kemudian ditutup nanti oleh ahli gizi kita. Iya. Silakan Pak Juwaini. Terima kasih. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Himbauannya kepada masyarakat, ayo
kita mengkonsumsi pangan lokal yang real food, yang sehat, untuk bisa kita lebih sehat tubuh kita, baik dari yang muda sampai yang tua. Yuk kita membiasakan hidup kita dengan mengkonsumsi pangan lokal yang real food. Oke. Demikian. Siap. Terima kasih Pak Juni. Silakan Dokter Hilna. Iya, baik para pemirsa, jadi kita harus kembali lagi ke real food karena real food adalah the best food karena sudah disediakan oleh alam untuk kita dan memfasilitasi kesehatan kita. Berkala pada yang sudah disediakan oleh alam, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyediakan itu dan menjadi makanan untuk kita untuk membuat tubuh kita sehat. Sehingga bagaimanapun caranya itu akan mengikuti dengan apa tujuan hidup Anda. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Pak Juni ya. Makasih. Iya, ya. Terima kasih Baik. sudah hadir di studio kita yang baru ya ini ya. Baik pemirsa, inilah mungkin akhir dari Markombur kita pada sore hari ini. Ya. Jadi ada satu juga yang ingin Abang sampaikan di sini Gina. Ya. Tadi kita bahas tentang real food, ya kan? Ada fast food. Ada satu makanan yang tidak bisa kita makan. Apa tuh? Room food. Nah, room food bukan kita. Itu jangan Bang. Bahaya. Yang penting real food Iya, ya. iya, Itu iya. penting. Baik, saya Putra Andika Siagian bersama rekan saya. Dan saya Gina Febiana pamit undur diri. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Markombur. Tetap terus saksikan Markombur setiap Senin sampai dengan Kamis pukul 3 sore. Kalau begitu selamat sore dan sampai jumpa. Dadah.